Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran di sekolah kita. Pada hari ini ibu hanya akan membahas soal-soal latihan yang sudah ibu tayangkan pada video. Jadi silakan kalian simak dan kalian perbaiki pada tugas-tugas yang sudah kalian tuliskan. Pembahasan latihan 1. Langsung saja kita bahas soal yang nomor yang pertama, yaitu tentukan aturan pembentukan pola berikut. Nah, untuk soal yang A, bilangnya itu adalah 72, 63, 54, dan 45. Ini yang dicari adalah aturan pembentukannya saja. Jadi untuk mencari aturan pembentukannya, silakan perhatikan dari suku pertama ke suku kedua. Kemudian suku kedua ke suku ketiga, dan suku ketiga ke suku keempat. Kira-kira ini aturan pembentukannya apa? Ternyata setelah kita perhatikan, ini aturan pembentukannya itu adalah dikurang 9, 63 dikurang ke 54 itu dikurang 9, 54 ke 45 itu dikurang 9. Sehingga aturan pembentukannya itu kita tulis saja dikurangkan 9. Nah, sampai sini saja. Kemudian untuk yang B, bilangannya itu adalah 4, 5, 7, 10, dan 14. Nah, ini kita perhatikan. 4 ke 5, ternyata ini ditambah 1. 5 ke 7, itu ditambah 2. 7 ke 3, ditambah 3. 10 ke 14, ditambah 4. Nah, kira-kira apakah aturan pembentukan bilangan ini? Nah, kita perhatikan itu tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Nah, untuk melanjutkannya berarti tambah 5, tambah 6, tambah 7, dan seterusnya. Maka kita perhatikan ini adalah bilangan asli. Artinya, pola bilangan di atas itu ditambahkan bilangan asli berurutan. Kenapa berurutan? Karena ini setelah tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, dan seterusnya. Berarti ditambah bilangan asli berurutan. Selanjutnya, kita lanjutkan untuk soal nomor 2, lengkapi suku dari pola bilangan berikut. Kalau tadi soal nomor 1 kita menentukan aturan pembentukannya, untuk soal nomor 2, kita mencari suku selanjutnya. Nah, kita perhatikan dulu. Di sini kita harus mencari tahu pembentukan atau aturan pembentukannya dulu. 4 ke 8, ternyata ini ditambah 4. 8 ke 12 itu ditambah 4. 12 ke 16 itu ditambah 4. Berarti untuk suku selanjutnya juga ditambah 4. 16 ditambah 4 berarti 20. Ini dari suku selanjutnya ditambah 4 lagi, tambah 4, berarti 20 ditambah 4, suku selanjutnya adalah 24. Sehingga untuk melengkapi pola bilangan ini, itu adalah bilangan 20 dan 24. Untuk yang B, itu adalah 185, 70, 55. Nah, kita lengkapi suku selanjutnya. Kita perhatikan, kita tentukan dulu aturan pembentukannya. Ternyata dari 100 ke 85 itu adalah dikurang 15. 85 ke 70 itu dikurang 15. 70 ke 55 itu dikurang 15. Artinya untuk suku selanjutnya kita kurangkan 15. 55 dikurang 15 itu adalah 40. Kemudian untuk suku selanjutnya dikurang lagi 15 karena aturannya ini tetap ya, berarti 40 dikurang 15 itu adalah 25. Sehingga untuk melengkapi pola bilangan 185, 70, dan 55 itu adalah 40 dan 25. Pembahasan pola bilangan ganjil. Kita akan bahas soal tentang pola bilangan ganjil. Diketahui pola bilangan yaitu 1, 3, 5, 7. Ini pola bilangan ganjil ya, karena terdiri dari bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, yang ditanya itu adalah hitunglah suku ke 100. Berarti ini yang dicari itu adalah N atau banyak suku yang ke 100. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan kemarin, pada pola bilangan ganjil itu terdapat rumus UN sama dengan 2N dikurang 1. UN ini artinya suku yang akan kita cari, berarti suku ke 100. Gantikan N-nya dengan 100.
Kemudian 2 itu dari rumus 2N, artinya 2 dikali N. Masukkan N-nya, yaitu N-nya 100, berarti 2 dikali 100 dikurang 1. Nah, ini dikalikan ya. Ingat, ini dikalikan. 2 dikali 100 yaitu 200 dikurang 1. Berarti untuk suku pola bilangan ganjil ke 100 itu adalah 199. Pembahasan pola bilangan genap. Kemudian kita bahas soal pola bilangan genap, yaitu soalnya 2, 4, 6, 8. Hitunglah suku ke 500. Nah, dikatakan pola bilangan genap karena pola bilangan ini terdiri dari bilangan genap nih ya, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang ditanya, hitunglah suku ke 500. Berarti yang ditanya adalah suku ke 500, N500. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, pada pola bilangan genap itu terdapat rumus UN sama dengan 2 dikali N. Nah, karena N-nya 500, maka gantikan UN ini menjadi U500. 2 dikali N. N ubah jadi 500. 2 dikali 500. Sehingga suku ke 500 itu adalah 1000. Nah, selesai. Pembahasan pola bilangan persegi. Selanjutnya soal pola bilangan persegi. Nah, diketahui pola bilangan persegi itu adalah 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Nah, dimaksud dengan pola bilangan persegi yang sudah Ibu jelaskan itu terdiri dari bilangan pangkat 2. Nah, 1 pangkat 2 atau 1 kali 1 hasilnya 1, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16, 5 pangkat 2 adalah 25, dan seterusnya. Nah, yang ditanya pada soal pola bilangan persegi ini adalah suku ke 1000. Artinya, ini yang ingin kita cari itu adalah N ke 1000. Pada rumus yang sudah kita temukan atau yang sudah ditentukan, untuk pola bilangan persegi, rumus yang berlaku itu adalah UN sama dengan N pangkat 2, karena ini merupakan hasil bilangan pangkat 2. Nah, karena yang kita cari itu adalah N 100, 1000, maka gantikan N-nya itu menjadi N 1000. Sama dengan N pangkat 2, berarti 1000 kita pangkatkan 2. Nah, arti bilangan pangkat 2 itu dikalikan sebanyak 2 kali 1000-nya, berarti 1000 dikali 1000. Sehingga hasil dari U1000 adalah 1 juta. Nah, pembahasan pola bilangan persegi panjang. Kemudian kita menjawab soal pola bilangan persegi panjang. Diketahui pola bilangannya itu adalah 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Hitunglah suku ke 85. Berarti suku yang kita cari itu adalah N85 atau 85. Nah, pada pola persegi panjang itu sudah berlaku rumus UN sama dengan N dikalikan N tambah 1. Nah, UN berarti karena N yang akan dicari adalah 85, gantikan N di sini menjadi 85. Begitu juga N di sini 85 dikalikan dengan 85 ditambah 1. Sehingga hasilnya, ingat pada perkalian atau operasi hitung campuran seperti ini, kalikan dulu atau selesaikan dulu yang di dalam kurung. Berarti 85 kita turunkan, ini kita jumlahkan dulu, berarti 86. Sehingga hasil 85 dikali 86 adalah 7.310. Sehingga suku ke 85 dari pola bilangan persegi panjang adalah 7.310. Pembahasan pola bilangan segitiga. Kemudian kita bahas soal pola bilangan segitiga. Diketahui pola bilangan segitiga itu adalah 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Nah, yang dicari adalah suku ke 30. Berarti ini yang dicari adalah N ke 30. Berdasarkan yang sudah kita pelajari, pada pola bilangan segitiga sudah berlaku rumus UN sama dengan setengah kali N dikalikan dengan N tambah 1. Nah, karena N yang kita cari itu adalah
30, maka ini menjadi U30. Setengah N, berarti setengah dari 30 dikalikan dengan 30 ditambah 1. Kita selesaikan. Setengah dari 30 berarti setengahnya itu adalah 15. Ini boleh kita coret ya. Nah, artinya 15 dikalikan dengan 30 ditambah 1 yaitu 31. Sehingga hasil dari U30 atau suku ke-30 itu adalah 465. Sehingga suku ke-30 dari pola bilangan segitiga adalah 465. Pembahasan pola bilangan segitiga Pascal. Selanjutnya adalah pembahasan soal pola bilangan Pascal. Diketahui bilangan Pascal, pola bilangan Pascal seperti ini ya. Nah, yang ditanya itu adalah baris ke-7 dan baris ke-8. Nah, untuk mencari pola bilangan Pascal, kita cukup menambahkan bilangan pada baris-baris berikut ini ya. Karena yang dicari itu adalah baris ke-7, berarti kita menjumlahkan baris ke-6 nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk menghasilkan baris ke-7, kita harus menjumlahkan baris ke-6. Nah, cara menambahkannya, letakkan dulu angka 1, kemudian kita jumlahkan 1 tambah 5, 6, 5 tambah 10, 15, 10 tambah 10, 20, 10 tambah 5 itu 15, 5 ditambah 1 itu 6, dan ditutup dengan 1. Nah, maka ini adalah baris ke-7. Nah, kita lanjutkan untuk baris ke-8, berarti kita menjumlahkan baris ke-7. Nah, sama seperti tadi, letakkan dulu angka 1, kemudian kita jumlahkan 1 tambah 6, yaitu 7. 6 tambah 15, 21. 15 tambah 20, 35. 20 ditambah 15, 35. 15 ditambah 6, yaitu 21. 6 ditambah 1 adalah 7. Karena tidak ada lagi yang bisa kita jumlahkan, tutup dengan angka 1. Nah, maka ini adalah baris ke-8. Untuk mencari baris ke-9, silakan kalian jumlahkan baris yang ke-8. Nanti mencari baris yang ke-10, silakan jumlahkan baris ke-9. Begitulah menjawab soal dari pola bilangan Pascal. Pembahasan pola bilangan Fibonacci. Oke, yang terakhir untuk macam-macam pola bilangan, yaitu kita akan membahas soal pola bilangan Fibonacci. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan, pola bilangan Fibonacci ini cara mencarinya itu kita menjumlahkan dua suku sebelumnya seperti ini. 1 ditambah 1 itu hasilnya 2, 1 ditambah 2, 3, 2 ditambah 3, 5, 3 ditambah 5, 8, 5 ditambah 8, 13, 8 ditambah 13 yaitu 21, 13 ditambah 21 yaitu 34. Sekarang pertanyaannya, hitunglah 3 bilangan selanjutnya. Oke. Nah, silakan kita jumlahkan 2 bilangan sebelumnya. Berarti 21 ditambah 34, hasilnya adalah 55. Untuk mencari yang selanjutnya, silakan jumlahkan 2 suku sebelumnya lagi. Berarti 34 ditambah 55, hasilnya adalah 89. Yang terakhir, silakan jumlahkan 2 suku sebelumnya. Berarti 55 ditambah 89, hasilnya itu adalah 144, sehingga 3 suku berikutnya setelah 34 adalah 55, 89, dan 144. Pembahasan barisan dan deret. Selanjutnya kita akan membahas soal barisan dan deret. Yang pertama itu adalah untuk barisan dan deret aritmatika. Diketahui barisan aritmatika seperti ini, 7, 10, 13, dan 16. Tentukan A suku ke-10 dan B jumlah suku ke-10. Nah, berarti untuk yang A kita disuruh mencari suku ke-10, berarti U ke-10. Dan yang B kita disuruh mencari suku ke-10 jumlahnya, maka itu yang dicari adalah S ke-10. Nah, seperti yang kita tahu dan sudah Ibu jelaskan, untuk mencari suku ke, maka pada aritmatika itu berlaku rumus UN sama dengan
A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan B. Nah, ini sudah Ibu uraikan kemarin ya. Berarti N-nya itu adalah 10, U 10. A ini adalah bilangan pertama atau suku pertama, yaitu 7 nih ya, suku pertamanya. Berarti gantikan A dengan 7. Ditambah N kurang 1. N-nya itu adalah ini, 10. Berarti 10 dikurang 1. Dikali B. Nah, B ini yang harus kita cari dulu ya. B itu dalam barisan aritmatika bisa kita cari dengan mengurangkan suku yang kedua dengan suku yang pertama, atau suku ketiga dengan suku kedua, atau suku keempat dengan suku ketiga. Atau lebih jelasnya itu adalah selisih dari suku sebelumnya dengan suku setelahnya. Berarti kita cari aja dengan yang mudah suku kedua dengan suku pertama. Berarti 10 dikurangi 7, maka B-nya itu adalah 3. Nah, gantikan 3 ini pada rumus, berarti B-nya adalah 3. Nah, kita operasikan. Kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu, berarti 7-nya turun, 7 ditambah 10 dikurang 1 itu 9, ini perkalian dikali 3. Nah, ingat, pada operasi campuran seperti ini ada tambah, ada perkalian, maka kerjakan dulu untuk perkalian, sehingga 7 ditambah 9 kali 3 itu 27. Sehingga untuk suku ke-10 pada barisan aritmatika 7, 10, 13, 16, dan seterusnya itu adalah 34. Maka selesailah untuk soal yang A. Untuk yang B, karena kita mencari jumlah suku ke-10, artinya itu suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga sampai penjumlahan suku ke-10, kita cari dengan menggunakan rumus SN atau rumus deret. Nah, kemarin sudah Ibu jelaskan juga, rumusnya itu adalah SN sama dengan setengah dikalikan N dalam kurung 2 dikali A ditambah N kurang 1 dikalikan dengan B. Nah, sama seperti tadi ya, ini sudah ada A, sudah ada B, sudah ada N, tinggal kita masukkan. S, N, berarti S ke-10, karena yang ditanya itu adalah jumlah suku ke-10, berarti S 10 sama dengan setengah dikali N, berarti setengah dikali 10. Buka kurung 2 dikali A, ingat A tadi adalah suku pertama, berarti 2 dikali 7 ditambah N itu adalah 10 dikurang 1 dikalikan B-nya sama ya, B-nya 3. Tutup kurung. Nah, ini apabila setengah ini bisa dibagi dengan bilangan N-nya, nah seperti ini ya, setengah kan bisa dibagi 10, maka langsung dibagi saja. Tapi apabila nanti misalnya N-nya itu 11, kan setengah tidak bisa dibagi 11, hasilnya itu berkoma, maka biarkan saja dulu. Nanti kita akan uraikan atau kita jabarkan dengan yang di dalam kurung ini. Nah, karena ini bisa dibagi dengan 10, hasilnya 5, langsung saja kita keluarkan. Nah, kita operasikan yang di dalam kurung. 2 dikali 7 adalah 14, ditambah 10 dikurang 1 itu adalah 9, dikalikan dengan 3. Kita tutup lagi. Nah, ingat ya, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Nah, 5-nya kita turunkan. Ini boleh kita ganti dengan kurung biasa. Ingat, ini ada penjumlahan dan perkalian. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Sehingga 14 ditambah 9 kali 3 itu adalah 27. Kita selesaikan di dalam kurung sebelum kita mengalihkan keluar. 5. Nah, hasil tambah dari 14 dan 27 itu adalah 41. Nah, baru kita kalikan dengan 5. Ini artinya dikali ya, Nak ya. Ke dalam kurung berarti 5 dikali 41 hasilnya adalah 205. Nah, sehingga hasil dari suku ke-10, jumlah sampai suku ke-10 itu adalah 205. Terakhir pembahasannya yaitu tentang barisan geometri, barisan dan deret geometri. Diketahui barisannya itu atau bilangannya itu adalah 1, 4, 16, dan seterusnya. Yang ditanyakan yang A suku ke-5, kemudian yang B jumlah suku ke-5. Nah, berarti untuk yang A yang dicari itu adalah U ke-5. Sedangkan untuk yang B yang ditanya itu adalah jumlah suku ke-5, berarti S5. Nah,
Untuk yang pertama, kita cari dulu yang A, berarti U5. Pada barisan geometri, untuk mencari suku ke N, itu berlaku rumus UN sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N kurang 1. Di sini pangkatnya ya, yang N kurang 1, bukan N-nya di bawah. N ini adalah merupakan pangkat dari R. Nah, kita masukkan di sini berarti N-nya adalah 5 ya. Berarti di sini U5 sama dengan A. A itu adalah suku pertama atau barisan yang pertama, yaitu 1. Dikalikan dengan R. Nah, kita cari dulu R-nya atau rasio. Pada barisan geometri, untuk mencari rasionya, kita bisa membagikan suku sebelumnya dengan suku setelahnya, yaitu 4 dengan 1 misalnya, atau 16 dengan 4, dan seterusnya. Berarti ini biar gampang kita mencari rasionya itu dengan suku pertama dan suku kedua saja. Berarti 4 dibagi dengan 1, sehingga R-nya itu adalah 4. Nah, kita masukkan di sini R-nya 4. N-nya itu adalah 5, berarti 5 dikurangkan 1 terlebih dahulu ya. Nah, kita turunkan. Ini 1 dikali 4 pangkat 5 dikurang 1. Diselesaikan dulu pangkatnya. Berarti 5 dikurang 1 itu sehingga menjadi 4 pangkat 4. Nah, ini kita jabarkan lagi. Karena 1 dikali apapun hasilnya adalah bilangan itu sendiri, maka hasilnya itu 4 pangkat 4. Disinilah kita jabarkan dulu. 4 pangkat 4 itu artinya bilangan 4 dikalikan sebanyak 4 kali. Sehingga 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4. Hasilnya adalah 256. Sehingga suku kelima dari barisan geometri 1, 4, 16, dan seterusnya itu adalah 256. Kemudian kita akan mencari yang B, yaitu jumlah suku kelima dengan rumus pada barisan dan deret geometri ya, berarti Sn sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N dikurang 1. Di sini bedakan ya. Kalau tadi N-nya dikurang 1 itu merupakan pangkat, kalau di sini satunya itu adalah bilangan tersendiri, bukan di pangkat N. Nah, dibagi dengan R dikurang 1. Nah, kita masukkan langsung. Karena yang dicari itu adalah jumlah suku kelima, maksudnya di sini adalah suku pertama ditambah suku kedua, ditambah suku ketiga, ditambah suku keempat, ditambah suku kelima ya. Berarti berapa jumlahnya? Kita cari dengan rumus ini. Berarti kita gantikan N-nya menjadi 5. A-nya sama seperti tadi, suku pertama yaitu 1. Kita kalikan dengan R pangkat N. R-nya tadi sama 4. Karena pangkatnya N, dan N itu ada 5, kita letakkan di sini berarti 5. Dikurang 1. Nah, per R dikurang 1, berarti 4 dikurang 1. Nah, kita operasikan. Karena perkalian 1 dengan suatu bilangan adalah hasilnya bilangan itu sendiri, maka satunya tidak perlu kita kalikan atau kita turunkan lagi ya. Cukup ini saja. 4 pangkat 5 dikurang 1 per 4 dikurang 1 itu adalah 3. Nah, Ibu ingatkan lagi, 4 pangkat 5 itu artinya 4 dikalikan sebanyak 5 kali. Berarti 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4. Nah, biar tidak terganggu dengan kurang 1, kita kurungkan dia dulu. Dikurang 1 per 3. Nah, maka hasilnya itu adalah 1024 dikurangi 1 dibagi 3. Nah, hasilnya di sini adalah 1023 karena dikurangi 1 dibagi 3. Kita cari hasilnya, sehingga hasilnya itu adalah 341. Nah, sehingga jumlah suku kelima pada barisan geometri 1, 4, 16 yaitu 341. Baiklah, itulah penjelasan dan pembahasan tentang latihan-latihan yang pernah Ibu berikan. Silakan perbaiki pada tugas kalian. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan melanjutkan materi bab 2 yaitu tentang sistem koordinat.
Sekian pada hari ini, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.